Bro, lo nggak perlu ganteng untuk dapetin cewek. Lo juga nggak perlu punya mobil yang mewah, baju mahal, atau saldo rekening yang banyak. Kadang cewek bisa jatuh bukan karena lo hebat di mata orang, tapi karena kalian paham sisi halus yang sering nggak disadari sama cowok. Dan anehnya, sisi itu kelihatannya sepele banget, tapi dampaknya sangat dalam. Karena bisa bikin cewek kepikiran lo diam-diam, padahal lo nggak ngelakuin apapun. Gue kasih ilustrasinya gini bro. Ada cowok biasa aja, kerjaannya serabutan, naik motor, nggak ada penampilan yang mencolok. Bicaranya juga biasa aja gitu. Tapi dia mengerti satu hal penting yang kebanyakan cowok lewatin, yaitu waktu yang tepat untuk hadir. Cowok ini bukan tipe yang ngechat setiap jam, bukan yang aktif banget di sosmed, bahkan hanya sesekali muncul aja, tapi timingnya selalu pas. Saat cewek lagi lelah karena kerja, lagi kesel sama temen, lagi ngerasa hidup ini nggak adil banget. Tiba-tiba cowok ini muncul dan bilang, gue nggak tahu harus bantu apa, tapi kalau lo butuh bantuan, gue selalu hadir di sini. Kalimatnya sederhana bro, tapi hal itu bisa langsung bikin cewek ini luluh. Bukan karena kata-katanya puitis, tapi karena cowok muncul di saat yang tepat. Dan cewek itu butuh rasa aman. Kadang-kadang kita itu nggak butuh hal-hal yang aneh-aneh bro, nggak butuh teknik yang bermacam-macam. Yang paling penting adalah ketika kita itu datang ke cewek saat timingnya tepat. Dan hal seperti itu sebenarnya adalah yang cewek cari bro. Rasa dipahami secara emosional, rasa didengarkan, itulah yang sebenarnya cewek itu butuhkan. Lo harus pahami bahwa ketika kita PDKT sama cewek, yang pertama bro, timing itu adalah segalanya. Lo bisa jadi cowok yang paling niat, paling istilahnya punya usaha yang besar lah. Tapi kalau kalian muncul di saat yang tidak tepat, cewek juga bakal ngerasa terganggu bro. Dan itu bisa bikin cewek malah jadi ilfil. Cewek bukan jatuh cinta ke cowok yang paling sering hadir, tapi ke cowok yang tahu kapan dia harus hadir dan kapan dia harus menghilang. Bukan yang paling rame, tapi yang paling ngerti momen. Pas dia lagi bahagia, cukup kasih ruang ke cewek bro. Tapi pas dia lagi ngerasa sedih, datang bukan untuk ngelucu bro, tapi lo bisa untuk mendengarkan, lo bisa kasih apresiasi gitu. Lo cukup tanya pelan, lo udah makan enak hari ini? Atau kalimat sederhana aja, hari ini berat ya, tapi gak masalah, gue selalu hadir buat lo. Kalau lo butuh bantuan, gue selalu ada. Kalau lo butuh didengerin, gue siap dengerin cerita lo. Nah buat kalian yang mungkin jarang ngobrol sama cewek ya, lo harus ingat bro, kata-kata itu singkat, tapi itu bisa menjadi kata-kata yang bisa bikin hati cewek itu luluh, bisa bikin hati cewek itu dimengerti. Cowok lain mungkin sibuk jadi badut, lo cukup jadi tempat diam yang nyaman. Cowok lain mungkin sibuk kasih solusi, tapi gue sarankan ke kalian, cukup aja lo bilang gue siap dengerin kata-kata lo, gue siap dengerin cerita lo. Dan percaya atau tidak, itu bisa bikin cewek lo jadi lebih nyaman. Bukan karena fisik, tapi karena lo sudah masuk ke dalam tipe-tipe cowok yang mau dengerin cewek. Lo harus tahu bro bahwa cewek itu nggak selalu logis. Kadang mereka sendiri nggak ngerti kenapa bisa suka sama cowok yang nggak spesial. Tapi kalau ditelusuri secara psikologi, memang ada momen-momen kecil yang sebenarnya mereka itu simpan. Atau momen-momen kecil yang sebenarnya itu bikin cewek jadi jatuh cinta. Saat mereka merasa diperhatikan, saat mereka merasa didengerin, saat mereka itu ngerasa nyaman ke cowok, itulah benih-benih cinta yang akan berkembang. Dan itu semua sebenarnya bukan teknik rayuan, bukan drama, tapi itu murni psikologi dari seorang wanita bro. Cewek itu kalau kita dengerin, kita kasih apresiasi, tapi juga sedikit rayuan kecil, maka itu bisa menjadi benih cinta yang akan kuat. Nah kadang-kadang kita itu sering fokus ke hal-hal yang besar, padahal yang bikin cewek itu jadi baper justru hal-hal kecil. Kuncinya adalah cara lo nanggepin curhatnya, cara lo dengerin dia,
cara lo mengapresiasi cewek, cara lo ngechat tanpa drama gitu. Ketika cewek ada masalah langsung aja ketemuan dan dengerin ceritanya. Itu adalah kunci biar cewek itu bisa baper dan nyaman sama lo. Jadi kadang tuh kita nggak perlu jadi cowok yang paling kaya, paling keren, enggak. Karena kadang itu cewek itu hanya butuh cowok yang hadir ketika dia lagi ada masalah, mau dengerin. Itu adalah kuncinya, bro. Nah, yang kedua adalah bahasa tubuh. Lo harus pahami, bro, bahwa bahasa tubuh itu adalah komunikasi yang lebih dalam daripada chat. Cewek itu punya kepekaan yang luar biasa. Kadang dia itu bisa baca kita bahkan sebelum kita itu ngomong. Bahkan dari penampilan kita aja, cewek itu sebenarnya sudah tahu seberapa tinggi, seberapa besar value dari diri kita. Jadi cara kita berdiri, duduk, gestur, gerak-gerik itu sebenarnya cewek itu bisa tahu, bro, seberapa tinggi nilai dari diri kita. Bahasa tubuh itu bisa sekuat itu, bro, dampaknya. Makanya komunikasi nonverbal itu bukan cuma pelengkap, tapi itu bisa menjadi senjata utama. Karena dengan bahasa tubuh yang bagus, gestur tubuh yang bagus, cara ngomong yang bagus, itu bisa menunjukkan seberapa kalian itu berkarisma di hadapan seorang wanita. Contohnya misalnya gini, ketika lo berjalan, lo itu nggak nunduk, lo berani menatap mata orang lain, ketika ngobrol gitu, ketika lo istilahnya basa-basi sama cewek, lo nggak sambil lihat HP, tapi bener-bener lo itu bisa menggunakan gestur tangan, bisa menatap wajahnya cewek gitu dengan sangat percaya diri. Jadi lo nggak malu-malu sama cewek. Nah, itulah yang sebenarnya cewek itu inginkan. Makin kalian percaya diri dengan bahasa tubuh atau gestur tubuh ini, maka makin cewek itu juga percaya sama kalian. Makanya nggak heran banyak sekali orang itu yang terkesima dengan public figure atau mungkin misalnya CEO. Karena apa? Karena mereka memiliki cara komunikasi yang bagus dan juga bahasa tubuh yang sangat luar biasa ketika mereka sedang berkomunikasi. Kalau kalian itu punya waktu untuk belajar, maka ya gue sarankan kalian tuh belajar public speaking. Karena apa? Karena dengan kalian itu mempelajari public speaking, lo itu bisa speak sama cewek lebih fluent gitu, lebih enak banget gitu. Belajar public speaking itu bisa membuat kalian itu bisa naik level secara drastis, bro. Dan kita bisa tahu kok orang yang sering public speaking, orang yang sering ngobrol gitu dengan siapapun ya, itu bakalan kelihatan banget, bro. Apalagi ketika kita sedang berhadapan dengan wanita. Nah, jurus yang ketiga adalah validasi emosi. Banyak cowok yang salah paham, dikira kalau cewek itu curhat artinya mereka itu minta solusi. Padahal seringnya tuh enggak, bro. Seperti yang gue bilang di awal ya, bahwa ketika cewek ini curhat sama kita, kita harus memvalidasi emosinya dia. Jadi kadang-kadang ketika cewek curhat itu kita nggak perlu kasih solusi. Tapi yang kita perlukan adalah kita memvalidasi emosi. Misalnya cewek ini bilang, aku tuh lagi capek banget, aku tuh lagi ini dan lain sebagainya. Ya lo harus memvalidasi hal tersebut. Caranya adalah, oh jadi kamu lagi capek ya, oh ya santai aja gitu-gitu. Jadi istilahnya kita itu mengiyakan apapun yang dibilang sama cewek. Ketika dia lagi capek ya udah kita iyain, oh kamu lagi capek ya, santai aja bla 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 gitu. Jadi kita nggak perlu istilahnya ngajarin dia gitu, misalnya aku tuh lagi marahan sama dia gini gini gini. Lo jangan ngeritik cewek itu, lo jangan ngejudge, tapi mengiyakan semua perkataannya cewek. Nah, itu namanya kita memvalidasi emosi. Nah, kadang-kadang cowok itu ketika dicurhatin sama cewek, dia malah kadang-kadang mengkritik cewek. Misalnya cewek ini curhat, aku tuh lagi marahan sama temanku gini gini gini. Nah, biasanya cowok yang mungkin nggak paham itu malah bilang, ya kayaknya karena kamu yang salah. Nah, itu nggak boleh, bro. Itu adalah hal yang istilahnya terlarang gitu kalau kalian dicurhatin sama cewek. Intinya kalau cewek itu curhat sama lo, apapun yang dia bilang itu diiyain aja. Misalnya dia bilang lagi capek, diiyain. Dia lagi marah, dia lagi sedih, dia lagi sebel, itu diiyain aja. Pokoknya sampai semua emosinya cewek itu tervalidasi. Nah, apa sih bukti kalau cewek ini sudah tervalidasi? Biasanya cewek itu kalau sudah tervalidasi, terapresiasi, dia itu akan
berhenti untuk menceritakan ceritanya dan ganti topik lain. Itu tandanya cewek ini sudah mengeluarkan semua emosinya dan emosinya sudah tervalidasi. Jadi intinya ketika cewek ini bilang apapun lo iyain aja. Sambil kalian itu juga bisa bilang kayak, "Oh iya, aku ngerti perasaan kamu. Tapi santai aja, aku di sini buat kamu kok," gitu. "Aku bakal bantuin kamu, aku bakal dengerin kamu," gitu. Intinya kita mengiyakan sambil kita juga kasih kata-kata yang mesra, kata-kata yang bikin hatinya dia itu lebih adem. Jangan malah manas-manasin. Nah, kalau misalnya cewek ini butuh solusi baru lo kasih. Tapi kalau cewek ini nggak butuh solusi ya udah nggak usah kita kasih. Karena apa? Karena sebenarnya cewek itu ketika curhat dia hanya minta divalidasi dan didengerin. Jadi lo paham ya? Dengerin sama memvalidasi itu beda. Kalau dengerin tuh ya lo cuma dengerin doang. Tapi kalau memvalidasi itu kita benar-benar memahami masalahnya dia apa, lalu kita kasih respon. Nah, itulah yang sebenarnya harus kalian pahami dan harus kalian lakukan. Jangan hanya dengerin tapi kalian juga harus memvalidasi apapun cerita cewek. Sehingga cewek ini bisa lega dan bisa ganti topik yang lain. Nah, yang keempat adalah hal-hal kecil yang sebenarnya biasa aja tapi berdampak besar. Misalnya gini, ketika lo PDKT sama cewek ya, kalian masih PDKT, misalnya dia lagi kuliah atau mungkin pulang kerja, lo itu kalau bisa bawain dia sedikit cemilan atau sedikit makanan atau minuman lah. Kalau di kota-kota besar, hal seperti ini tuh udah hal yang wajar gitu. Tapi kalau mungkin kalian tinggal di daerah, mungkin hal seperti ini tuh masih jarang. Nah, kalian bisa terapkan ini. Misalnya lo lagi jemput dia pulang kuliah atau pulang sekolah atau mungkin lagi pulang kerja. Nah, lo bisa bawain minuman kesukaannya dia, misalnya es coklat sama mungkin ya cemilan dikit, bisa cilok, bisa makanan-makanan ringan yang memang dia suka. Dan itu wajib bro, setiap kali lo jemput dia lo bisa kasih hal tersebut. Ya paling lo modal berapa sih, 20.000, 25.000 atau cuman 50.000 lah gitu. Tapi itu efeknya itu bisa sangat luar biasa. Banyak cowok mungkin belum melakukan hal ini. Tapi kalau lo melakukan hal ini ketika PDKT, itu udah hal yang sangat bagus bro. Ditambah lagi kalau misalnya lo itu punya modal, lo bisa kasih coklat atau kasih bunga. Itu cewek bakal sangat-sangat istilahnya terkesima banget gitu. Apalagi misalnya lagi pulang kuliah, pulang kerja, tiba-tiba lo bawain makanan, bawain bunga. Nah, itu cewek bisa langsung luluh banget bro. Karena masih jarang di Indonesia itu orang-orang melakukan hal tersebut. Kecuali ya orang-orang yang mungkin udah kaya, orang-orang yang mungkin sudah benar-benar paham tentang dunia romansa. Kalau orang kaya ngelakuin hal tersebut itu wajar banget. Karena apa ya? Karena orang kaya itu punya banyak akses untuk mendapatkan ilmu romansa. Tapi kalau kalian biasa aja dan kalian melakukan teknik ini, maka gue yakin presentase kalian PDKT itu bisa sangat tinggi banget untuk berhasil. Jadi kesimpulannya adalah lo nggak perlu jadi siapa-siapa, tapi jadilah diri kalian sendiri. Kembangkan potensi kalian, tambah value yang ada pada diri kalian. Kalau kalian bingung gimana cara PDKT ya kalian lakukan aja apa yang gue sebutkan di video ini. Tapi kalau kalian pengen yang instan, pengen yang cepat, lo bisa baca ebook dari Pria Bertumbuh. Lo juga bisa konsultasi sama gue gratis. Banyak sekali orang-orang yang sudah terbantu melalui konsultasi sama gue. Ada yang gue bantu selama 1 bulan dan akhirnya bisa dapetin cewek. Tapi ada juga yang gue harus bantu sampai 3 bulan bahkan sampai tahun kemarin. Baru bulan lalu dia dapetin pacar yang pertama. Tapi itu nggak masalah, yang terpenting itu bukan seberapa lamanya. Tapi yang terpenting adalah kalian itu bisa berhasil. Karena apa ya? Karena belajar itu butuh proses. Ada orang yang belajar 1-2 buku, konsultasi 1-2 kali dia langsung berhasil. Tapi ada juga orang yang belajarnya itu lama atau slow learning. Itu nggak masalah. Yang terpenting adalah lo itu bisa usaha dan berhasil. Keberhasilan itu menurut gue adalah hal yang harus kalian usahakan, dan waktunya kapan ya itu tergantung kalian sendiri. Karena setiap orang itu beda-beda, waktunya juga beda-beda. Setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.